Shalom, selamat pagi. Kita hari ini akan sama-sama beribadah, kita sama-sama berdoa, dan kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus agar apa yang kita baca di pagi hari ini akan menjadi remah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur, segala hormat saya naikkan dan saya berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang layak kami permuliakan. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, kami sungguh percaya bahwa itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kebaikan Tuhan yang membangunkan kami, yang mengingatkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya layak Tuhan yang Roh Kudus, kami akan membaca firman-Mu. Sebagai manusia kami tidak mampu memahami dan mengerti firman-Mu, tapi berikanlah firman ini menjadi rema, berikanlah kami pengertian, berikanlah kami hikmat, agar ketika kami membacanya, hati kami dibukakan, pikiran kami dibukakan, dan kami jadi mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biarlah nama Tuhan dipuji, disembah, dan dipermuliakan selalu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-38. Di sini perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Dan pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, firman ini kita sudah sering mendengarnya. Ya, ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di sini kita melihat ada dua sosok di sini yang diungkapkan dari cerita ini. Yang pertama ada malaikat Allah, ya, malaikat sebagai utusan Allah untuk memberitakan tentang apa yang akan dialami oleh Maria. Sedangkan pribadi yang kedua di sini adalah Maria itu sendiri. Ya, kita akan belajar dari sosok Maria, ya, tentang ketika sesuatu terjadi dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas dirinya, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan kita akan bandingkan dengan kehidupan kita sama-sama, ya. Pertama, ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, kemudian tentunya secara manusia pasti kaget, ya. Malaikat datang bertemu dengan saya dan mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Luar biasa, ya. Siapa yang tidak senang ketika malaikat datang dan mengatakan itu kepada kita, bahwa jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya pun secara manusia, saya pun ingin mengalami apa yang dialami oleh Maria, berjumpa dengan malaikat dan mengatakan bahwa kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Wow, itu anugerah yang besar. Tetapi kita baca kalimat berikutnya, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya dan tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, setelah dia mengatakan bahwa engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, dia mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Kita tahu sendiri bahwa Maria itu belum menikah, dan kita tahu sendiri bahwa tidak mungkin orang yang tidak menikah, bagaimana mungkin bisa mengandung, ya kan? Tapi di situ malaikat mengatakan bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang besar, yaitu Tuhan Yesus itu, ya, yang kita tahu bahwa dia adalah Tuhan kita. Nah, kalau saya di posisi Maria dan saya diberitahukan, pasti saya akan shock dan mengatakan itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ya, walaupun itu mungkin sesuatu hal yang menggembirakan, ya. Saya beroleh kasih karunia. Kenapa? Karena tidak semua orang akan mengalami apa yang saya alami. Satu-satunya wanita yang bisa melahirkan, padahal saya adalah seorang perawan dan bisa melahirkan, dan yang dilahirkan adalah Tuhan Yesus. Tentu itu bukan sesuatu hal yang biasa saja. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan Tuhan tidak sembarang memilih orang, dan Tuhan menetapkan orang yang dia pilih, ya kan? Saya pun percaya, saya dan teman-teman yang mendengarkan video ini pun bukan orang yang sebarang. Saya percaya tidak ada yang kebetulan ketika saya membaca firman Tuhan ini, dan ketika teman-teman mendengarkan video ini, maka saya percaya ada cerita, ada maksud Tuhan buat saya yang membaca firman Tuhan ini, dan juga buat teman-teman yang mendengarkan video ini, bahwa Tuhan dari awal memang sudah memilih dan menetapkan kita menjadi umatnya, menetapkan kita untuk mendengarkan kabar berita yang besar ini, bahwa kalau Maria Tuhan bisa pilih menjadi seseorang di antara beberapa banyak orang, menjadi seseorang yang diberikan perjanjian yang besar, maka kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pun menetapkan kehidupan kita. Tuhan pun mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita baca selanjutnya. Dan di sini respon Maria mengatakan bahwa bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, ya. Samalah kita sebagai manusia pun ketika kita diberikan sesuatu yang menurut kita, loh Tuhan saya nggak sanggup nanggung ini, ya kan? Kadang kita diberikan pergumulan dan kita mengatakan itu kepada Tuhan. Tuhan bagaimana mungkin, ya kan? Khususnya pergumulan yang saya hadapi sendiri, ya. Saat ini saya sedang bergumul, saya sudah honor 9 tahun, bahkan saya belum menikah, ya, usia saya 31 tahun, saya belum menikah. Kemudian ada banyak pergumulan saya membeli tanah, tapi saya tidak punya uang untuk membangun, dan itu semua adalah sesuatu yang mustahil. Tapi itu, kemustahilan itu begitu besar dalam hidup saya, dan itu nggak mungkin terjadi, gitu kan. Saya punya pacar, tapi pacar saya tidak punya uang untuk mengajak saya menikah. Pacar saya pun bukan orang yang kaya, saya pun demikian. Kami berdua tidak punya uang untuk menikah, kami dua pun tidak tahu nasib kami ke depan seperti apa. Ditambah kami tahu bahwa tidak ada penerimaan PNS. Bagaimana mungkin cita-cita saya menjadi PNS itu bisa terwujud, ya kan? Bagaimana mungkin saya bisa membangun rumah, ya, sekalipun mungkin saya punya tanah. Itu merupakan kemustahilan besar yang Tuhan tunjukkan kepada saya, yang bukan yang Tuhan tunjukkan tapi yang saya pikirkan bahwa gak mungkin, ini tidak mungkin. Nah, itu respon saya, ya. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat ini. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Di sini dikatakan bahwa kau akan mengandung dengan dari Roh Kudus. Dan sesungguhnya aku punya sahabat Elisabet juga sudah mengandung pada masa tuanya. Ya, dia kasih tahu bahwa Elisabet, kau saudara itu yang sudah tua itu, dia juga sedang mengandung. Dia mengandung karena apa? Karena kebesaran Tuhan. Seseorang yang sudah tua, yang sudah tidak mungkin melahirkan lagi, tapi bisa melahirkan. Itu kenapa? Karena kuasa dan pekerjaan Allah yang terjadi dan harus terjadi
ya. Kita tahu sendiri bahwa Yohanes itu adalah jalan yang membuka untuk Tuhan Yesus, ya. Kita tahu itu sendiri. Dan Yohanes itu lahir karena kuasa Allah, ya. Kita tahu tidak mungkin orang yang sudah tua bisa melahirkan, itu tidak mungkin, ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kata malaikat kepadanya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitupun yang dialami oleh Maria. Secara manusia, seseorang yang tidak bersuami, yang tidak melakukan hubungan suami istri, tidak mungkin bisa hamil. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, karena kuasa Allah, tidak ada yang menjadi mustahil. Apa yang saya pelajari di sini, ya, saya menghadapi kemustahilan yang besar, saya menghadapi keraguan yang besar, saya menghadapi kekhawatiran yang besar tentang masa depan saya, tentang apa yang akan terjadi atas hidup saya, tentang apa yang akan saya alami dalam hidup saya. Tetapi ketika saya membaca firman ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka saya mengajak teman-teman, kita sama-sama orang beriman, sama-sama yang memiliki Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan kita berkuasa atas hidup kita. Bahkan kita tahu bahwa hidup kita ditetapkan dalam rancangannya. Kita harus tahu bahwa semakin besar kemustahilan, maka semakin besar kuasa Allah bekerja. Dan kita tahu sendiri bahwa Maria memang akan mengandung, dan kita tahu sendiri bahwa Maria akan melahirkan, dan kita tahu sendiri bahwa Maria melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saya pun percaya dengan pergumulan saya, dengan caranya Tuhan, ya. Memang menunggu waktu Tuhan itu sangat tidak sabar, ya. Benarkah tidak? Bahkan keraguan itu selalu ada, bahkan kita tidak punya keyakinan sepertinya, ya. Tapi dari apa yang saya alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia tahu bahwa saya mengalami keraguan, dia tahu bahwa saya mengalami kemustahilan, ya. Tetapi Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya. Saya tidak pernah berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak berhenti untuk membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya membaca firman Tuhan, saya diingatkan akan janji-janjinya. Saya semakin diteguhkan, dan saya semakin percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang menjadi keraguan di dalam diri saya akan hilang, dan saya akan terus belajar pelan-pelan mengerti maksud Tuhan, ya. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita yang berlalu begitu saja. Setiap cerita, setiap hal yang kita alami ada maksud dan rencana Tuhan yang indah, ya. Dan saya belajar bahwa meskipun seandainya pun, ya, mungkin Tuhan belum menjawab seperti yang saya mau, ya. Saya berdoa, saya beriman tahun ini saya menikah, saya berdoa beriman bahwa tahun ini saya akan diangkat PNS, saya berdoa dan saya beriman saya akan membangun rumah di tahun ini, ya, saudara-saudara. Itu iman saya. Tapi saya belajar begini, bahwa meskipun saya tidak PNS tahun ini, meskipun tahun ini saya tidak membangun rumah, meskipun tahun ini saya tidak menikah, saya tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Saya tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Saya tetap memilih untuk tetap mengikuti Yesus. Karena saya percaya, ya, tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan dibandingkan mengikuti Yesus. Dan saya mau belajar, dan saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ya, mari kita saling menguatkan, mari kita saling menolong, mari kita saling membantu. Kita harus melihat saudara-saudara kita seiman yang mungkin juga mengalami lemah iman, ya. Kita juga harus saling menguatkan, dan kita harus belajar untuk percaya. Kita harus percaya, ya. Beriman itu bukan berarti kita lepas dari sebuah masalah, ya kan? Seperti contoh yang khotbah yang lalu saya katakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa mereka orang-orang yang beriman, tetapi Tuhan membiarkan mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, sama seperti yang saya alami, ya. Tuhan membiarkan saya menghadapi pergumulan ini, ya. Mungkin ada orang lain di luar sana, kita mengatakan bahwa, tapi Tuhan, kenapa mereka bisa
menikah, mereka bisa PNS, bahkan mereka bisa membangun rumah, mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan. Kenapa demikian Tuhan? Mungkin kita berkata seperti itu ya, tapi saya belajar bahwa setiap orang punya berkatnya masing-masing ya. Kalau kita diberikan pergumulan seperti itu karena Tuhan yakin bahwa kita sanggup melewati setiap pergumulan itu ya. Saya percaya bahwa saat ini saya sedang berada dalam masa di api ya. Kita diuji bagaimana keimanan kita kepada Tuhan. Apakah ketika kita diberikan tantangan seperti ini kita masih tetap setia kepada Tuhan ya. Dan kita lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun Tuhan mengizinkan mereka masuk dalam perapian menyala, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Penyertaan Tuhan ada bagi mereka di dalam api tersebut. Maka saya pun percaya dan saya mengajak teman-teman beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan tetap sama. Apa yang saya alami saat ini ya, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan saya, Tuhan menyertai saya. Dan saya pun percaya bahwa apapun yang saudara-saudara alami, saya tidak tahu masalah apa ya, apakah seberat saya atau lebih berat dari saya atau mungkin lebih kecil dari saya tidak tahu. Yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Tapi kita harus yakin bahwa Dia itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai, dan Dia akan menolong kita melewati perapian yang menyala-nyala itu. Bahkan kita tahu pada akhirnya ya Raja yang membuang Sadrak, Mesak dan Abednego, pada akhirnya dia memuji Allah karena kebesaran, karena iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Mari kita menjadi orang-orang yang membuat orang lain menjadi memuliakan Allah. Kita mampu menginjili, kita mampu menjadi berkat sehingga orang lain boleh menyebut bahwa memang Allahnya kita adalah Allah yang besar. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan selalu. Mari tetap terus beriman dan mari kita jadikan diri kita sebagai hamba Allah. Kita lihat di ayat yang terakhir, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika dia mendapatkan berita yang besar sebagai manusia, dia pasti merasa tidak sanggup, tetapi dia belajar untuk taat. Dia belajar taat menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi di sini saya belajar bahwa saya adalah hamba. Saya juga adalah seorang hamba Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, apapun itu, mau sakit, mau enak, mau sulit ya, kita sebagai hamba Tuhan kita hanya bisa belajar untuk tetap bersyukur. Kita hanya bisa belajar untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kita apa yang baik menurut Dia ya. Mari kita belajar untuk taat ya, sekalipun itu sulit, sekalipun itu tidak mungkin, sekalipun itu adalah hal yang mustahil ya. Sekali lagi saya katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan hal-hal yang terbaik bagi kita. Kita harus belajar untuk beriman, kita harus belajar untuk percaya. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling menolong, dan mari kita semakin sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat, dan teman-teman yang mendengarnya bisa semakin dikuatkan melalui firman ini. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian yang berkata, Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala masalah. Ku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa.
ciptakan seisi dunia, atur segala masalah. Ku menguasa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau di pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun, kalau pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan, bahwa kami percaya segala hal yang terjadi atas hidup kami tidak ada yang kebetulan. Engkau menetapkan setiap orang-orang yang Kau panggil Tuhan. Kalau kami ada di dalam padang gurun, kalau kami ada dalam kesusahan dan penderitaan, kalau saat ini kami mengalami pergumulan, kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu ada peninggian, kami tahu ada promosi, kami tahu ada kemenangan yang akan kami raih Tuhan melalui masalah yang kami hadapi, melalui pergumulan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, terima kasih, saya mengucap syukur untuk firman-Mu. Di saat saya mengalami kemustahilan, di saat saya mengalami pergumulan yang tidak mungkin terjadi, saya tidak mungkin mampu melalui semuanya ini. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria yang perawan mampu mengandung, bahkan dia mengandung anak Allah. Bahkan dia mampu melahirkan anak Allah. Dan dia mampu menjadi pribadi yang menang. Jadikan kami Tuhan, hamba Tuhan yang boleh menjadi pemenang. Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan ke depannya, tapi kami yakin penyertaan dan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jadikan kami Tuhan, hamba Tuhan yang taat, hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang menang. Kami mau duduk di kaki Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dan kami yakin Tuhan akan menolong dan menyelamatkan hidup kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun aktivitas yang akan kami lakukan di pagi hari ini, biarlah tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan melindungi, tangan Tuhan menyertai, sehingga kami, apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan dibuat berhasil. Dan kami tahu Tuhan akan melindungi dan menjaga kami. Kami berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, baik kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan tempat di mana kami bekerja, orang-orang yang kami temui, tetangga-tetangga kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan ringankan, dan yang punya pergumulan Tuhan jawab. Biarlah setiap kami yang memanggil Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kami yang berseru kepadamu, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengarkan. Ini kami Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah selesai. Sampai bertemu di khotbah-khotbah